Pabrik Gong Factory Bogor ini bergerak di industri pembuatan gamelan dan gong. Pabrik ini sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Hingga saat sekarang ini sudah berjalan 7 generasi, di mana generasi ketujuhnya saya sendiri. This traditional gong factory in Bogor, Indonesia, has been making gongs the old-fashioned way. It has resisted the trend used in other factories where modern tools are essential to making gongs faster. Krishna and his workers still do it exactly how it was done in the old days. Dalam pembuatan secara tradisional sebenarnya lebih menghasilkan suara yang lebih bagus dibanding dengan yang sudah 50% modern. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalau dibuat dengan secara tradisional, menghasilkan suara resonansi yang sangat panjang dan jernih. Yang membedakan itu penempaannya. Dari penempaan itu menghasilkan suara yang lebih bagus. With the help of his workers, Krishna makes a 50 cm bronze gong in 3 days, while a 1.5 meter brass gong takes them a month to make. And they are all created through a repeated process of burning and forging. A 50 cm gong requires around 8 kilograms of bronze that is cooked in high temperature to make it easier to forge. After it turns red, around 4 gong makers hammer it down. This loud banging sound heralds the creation of a new gong. Kalau untuk harga, gamelan perunggu ini harganya hampir setengahnya dari Kuningan. Jadi kalau gamelan perunggu itu sekitar 80 juta, kalau Kuningan itu bisa 40 juta. Saya beberapa kali didatangi oleh pejabat-pejabat di Indonesia maupun yang dari luar negeri. Seperti waktu itu kunjungan dari Presiden Ceko pada tahun 2014, lalu beberapa menteri di era SBY juga sudah pernah berkunjung ke sini, dan alhamdulillah saya pernah mendapatkan penghargaan 100 maestro di bidang kebudayaan Indonesia. Itu waktu itu dari Kementerian Pariwisata. Nama saya Abu Yasid, pekerjaan di sini sebagai pemukul, saya tukang palu kalau di sini. Ini sekitar 20 tahun saya di sini. Ya kalau kerja di sini biasanya kan pakai kayu itu, jadi kalau disebutnya apa itu kapalan gitu ya. Kalau lama-lama ntar jadi mati nih kulit, jadi bisa keseset sendiri gitu. Ya alhamdulillah, kayak saya kira saya juga ikut andil ya dalam ini. Masalah kalau bikin gong ini nggak bisa 1 atau 2 orang, harus berkelompok. Produsen gamelan ini sebenarnya tidak terlalu takut ya. Justru yang dikhawatirkan itu usernya. Yang kita takutkan ini tidak ada regenerasi seniman-seniman. Kalau tidak ada regenerasi seniman, otomatis kita pun akan terkena imbas karena tidak ada pesanan alat-alat musik gitu kan. Tapi kalau regenerasi dari pemain musiknya, seniman-senimannya, seniman-seniman muda bermunculan, itu saya yakin akan berimbas baik juga terhadap pabrik Gong Factory ini.